Barcelona tidak kalah. Mereka menang, tapi justru disitulah masalahnya. Karena kegagalan ini bukan tentang satu pertandingan. Ini tentang pola yang terus berulang. Barcelona datang ke kandang Atletico Madrid dengan defisit 2 gol. Situasi yang secara logika sangat sulit dibalikan. Apalagi dengan tekanan stadion dan gaya bermain Atletico yang terkenal disiplin. Tapi sejak menit awal, Barcelona justru tampil agresif. Mereka menekan tinggi, memainkan tempo cepat, dan perlahan mengambil alih kendali. Sampai comeback itu terasa nyata, bukan sekedar kemungkinan. Di titik ini, pertandingan berubah dari sekedar usaha bertahan menjadi peluang untuk membalikan sejarah. Barcelona langsung mengambil alih tempo sejak awal dan tidak memberi ruang bagi Atletico untuk berkembang. Tekanan tinggi mereka langsung membuahkan hasil ketika Lamine Yamal mencetak gol pembuka yang mengubah atmosfer pertandingan dan menghidupkan harapan. Lalu tanpa menurunkan intensitas, Ferran Torres menambah gol kedua dengan penyelesaian tenang yang membuat agregat menjadi imbang dan secara psikologis menggeser tekanan sepenuhnya ke Atletico. Di titik ini, Barcelona terlihat sepenuhnya mengontrol pertandingan. Mereka bukan lagi tim yang mengejar, tapi tim yang menentukan arah permainan. Pergerakan cepat, distribusi bola rapi, dan keberanian mengambil resiko membuat Atletico mulai kehilangan stabilitas. Namun di Liga Champions, dominasi tanpa efisiensi selalu berbahaya, dan itu kembali terjadi. Saat momentum sepenuhnya berada di tangan Barcelona, satu serangan cepat dari Atletico langsung mengubah segalanya. Marcos Llorente melakukan penetrasi dari sisi kanan, menarik pertahanan keluar dari posisinya, lalu mengirim bola ke tengah yang diselesaikan oleh Ademola Lookman dengan satu sentuhan yang dingin. Gol ini bukan hanya mengubah agregat, tapi juga mematahkan ritme permainan yang sudah dibangun Barcelona sejak awal. Padahal sebelum momen itu, Barcelona memiliki peluang emas untuk mengunci pertandingan ketika Fermin Lopez mendapatkan kesempatan dari jarak dekat namun gagal memaksimalkannya. Lalu momen berikutnya datang ketika Ferran Torres kembali mencetak gol lewat volley yang sangat baik, namun dianulir karena offside tipis setelah pengecekan VAR. Dan di level ini, margin kecil itu langsung menjadi pembeda besar antara lolos dan tersingkir. Di tengah tekanan tinggi dan intensitas permainan, terjadi satu momen benturan keras di kotak penalti ketika kaki penjaga gawang mengenai wajah pemain Barcelona saat duel bola. Kontak yang terlihat berbahaya hingga permainan sempat terhenti. Momen ini memperlihatkan betapa besar resiko yang diambil Barcelona karena mereka benar-benar memaksakan segalanya demi mengejar comeback tanpa menahan diri. Memasuki babak kedua, Barcelona masih mencoba menjaga tekanan, namun intensitas mulai menurun. Kombinasi kelelahan fisik dan tekanan mental mulai terlihat. Permainan masih didominasi Barcelona, tetapi tidak lagi setajam sebelumnya. Sampai akhirnya momen paling menentukan datang ketika Eric Garcia melakukan pelanggaran terhadap Alexander Sorloth dalam situasi berbahaya. Wasit tidak langsung mengambil keputusan. VAR masuk, stadion menahan napas, dan setelah beberapa saat kartu merah langsung dikeluarkan. Dari titik ini, pertandingan berubah total, karena bermain dengan 10 pemain membuat Barcelona kehilangan keseimbangan dan struktur permainan. Mereka tetap harus menyerang karena membutuhkan gol, namun di saat yang sama menjadi jauh lebih rentan. Robert Lewandowski menjadi tumpuan di depan, sementara Ronald Araujo ikut naik membantu serangan, menunjukkan betapa besar tekanan di fase akhir pertandingan. Tetapi peluang yang tercipta tidak lagi cukup bersih untuk benar-benar mengubah keadaan. Dan jika melihat lebih dalam, ini bukan pertama kalinya Barcelona mengalami situasi seperti ini. Karena pola yang sama juga terlihat saat menghadapi Atletico di Copa del Rey. Ketika mereka kalah 4-0 di kandang Atletico, lalu bangkit dengan kemenangan 3-0 di kandang sendiri. Sebuah usaha comeback yang sangat dekat secara performa, namun tetap tidak cukup secara hasil. Dari sini terlihat jelas bahwa masalah Barcelona bukan pada kemampuan bangkit, tetapi pada kegagalan mengunci momen saat itu paling dibutuhkan. Skor 2-1 di pertandingan ini terlihat seperti kemenangan, namun agregat 3-2 memastikan Atletico Madrid lolos ke semifinal Liga Champions. Dan bagi Barcelona ini bukan sekadar kekalahan, tetapi pengulangan pola yang sama. Mereka mampu mendominasi, mampu menciptakan peluang, bahkan mampu menang, tetapi selalu kehilangan momen paling penting di titik penentuan. Dan selama itu tidak berubah, mereka akan terus terlihat seperti tim yang hampir kembali, namun tidak pernah benar-benar sampai sejak 2015.